Muhammad Zuluhi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 1906-045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari sejarah pemikiran ekonomi, yaitu tentang aliran monetaris yang akan saya bagi kepada beberapa poin di bawah ini. Pada tahun 50-an sampai 60-an, sebagian besar ekonomi percaya bahwa bumi dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tak perlu dikhawatirkan akan muncul kembali. Namun pada tahun 60-an, orang percaya bahwa hubungan terbaik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynes. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan ini antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengerahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal yang dari pakar-pakar ekonomi yang klasik konservatif semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes, sama dengan kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang merupakan dirinya libertarian. Mereka menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Dalam buku The Safe Down 1944, Hayek menyatakan sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dan dari University of Chicago. Friedman melihat peran pemerintah dalam tempat tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pandangan Friedman ini mengikuti ajaran Doren yang sangat dikaguminya, Henry C. Simon, sewaktu ia kuliah di Chicago. Walaupun sedikit campur tangan pemerintah itu diperlukan, Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijakan. Alasannya, terlalu banyak kebijakan justru bisa menimbulkan berbagai kerugian. Lalu yang kedua, pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makro ekonomi Keynes dalam mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah yang menghadapi melahirkan suatu aliran baru disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi selut-belut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menyampaikan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijakan moneter. Pada prinsipnya, kelompok monetaris mengajukan proporsi penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang. Friedman selalu menekankan pandangan monetaris terletak pada stok uang, dan Friedman selalu menekankan bahwa pemikiran dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan delerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Friedman memperjuangkan walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan untuk kerja GNP. Dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu adanya lag. Jangka waktu ini sulit digunakan secara pasti. Karenanya, Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu sering bermain dengan kebijakan moneter. C. Tokoh-tokoh aliran monetaris. Tokoh-tokoh utama aliran monetaris adalah Milton Friedman, profesor ekonomi dari University of Chicago. Pandangan Friedman dapat diikuti dari berbagai buku, jurnal, serta artikel populer di majalah dan koran-koran Amerika. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai synchronians. Tokoh-tokoh lain yang dianggap aliran pendukung aliran moneter antara lain Karl Brunner dari University of Rochester aliran moneter, dan Bennett McCollum dari Cornell, Thomas Mayer University of California Davos, Philip Chicago dari Columbia University, David Ledier dan Michael dari Parkin of University of Western Britannia, dan William Proul dari Brown University. Pendukungan monetaris tidak terbatas pada ahli-ahli ekonomi dari kalangan akademis saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dari Sound Alexis dan komite-komite Kongres juga banyak menganut perspektif monetaris ini. Lalu perbedaan monetaris dan Keynes. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynes dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi, dalam melihat perekonomian secara agregat. Kubu Keynes percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, tingkat output rendah. Kaum monetaris tidak percaya bahwa teori Keynes yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada dalam keseimbangan, tingkat output rendah disebabkan kurangnya ampuh mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali kepada posisi keseimbangan. Pemanfaatan sumber daya penuh. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan dan sumber daya digunakan secara penuh.
Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sebaliknya, kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif. Antara kubu Keynesian dan monetaris juga berbeda dalam melihat penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Kaum Keynesian percaya bahwa memang ada kaitannya dengan erat antara jumlah yang beredar dengan fluktuasi ekonomi. Bagi kubu Keynesian, fluktuasi terjadi karena berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi dibanding kebijakan fiskal. Kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal. Perbedaan lain adalah mengenai jangka waktu analisis kubu Keynesian analisis kebijakan fiskal. Perbedaan lain adalah kubu Keynesian tidak terlalu memperhatikan analisis jangka panjang. Kelompok monetaris percaya bahwa kebijakan peningkatan jumlah uang dalam jangka pendek berpengaruh terhadap output real. Kecaman dari kubu monetaris terhadap kubu Keynesian adalah bahwa dalam analisis LSLM-nya, kubu Keynesian sama sekali mengabaikan pasar tenaga kerja. Lalu poin terakhir ialah perhatian terhadap ekonomi mikro. Teori beserta kebanyakan makro yang dikembangkan oleh Keynes tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi tahun 60-an sampai tahun 70-an. Akibatnya, orang mulai mempertanyakan dasar-dasar teori Keynes sejak itu, orang kembali berpaling pada teori dasar ekonomi mikro. Dua tokoh utama monetaris yaitu Milton Friedman dan Edmund Phillips kembali menarik model pasar persaingan sempurna klasik. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak ada dalam realistis. Tak terkecuali dengan negara yang dianggap liberal sekalipun, mereka percaya kekuatan persaingan dalam perekonomian sangat besar. Dan demikian, model yang didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena lebih mendekati realita daripada teori oligopoli yang lebih dinikmati oleh kubu-kubu Keynesian selama ini. Dengan anggapan bahwa pasar berperilaku kurang lebih mendekati pasar persaingan sempurna, mereka menganggap harga-harga dan tiket upah fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan begitu, pasar cenderung mendekati posisi keseimbangan dari kubu monetaris. Dari keseimbangan yang mampu memanfaatkan sumber-sumber daya secara penuh tersebut hanya terjadi jika pelaku ekonomi membuat kesalahan sebagai keseimbangan terjadi pada level output yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kubu monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik, kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijakan laissez-faire jauh lebih besar daripada benefit yang diterima lewat terlalu banyak campur tangan pemerintah. Mungkin sekian penjelasan tentang dari aliran monetaris dari mata kuliah Sejarah Pembangunan Ekonomi. Jika ada salah saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.